Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Halo adik-adik, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Jumat 12 Maret 2021. Kalau ada yang tanya, Kak, kemarin kok nggak ada videonya? Iya adik-adik, karena kemarin itu libur tanggal merah, jadi tidak ada soal dan jawaban dari TVRI. Nah, langsung saja untuk hari ini, judulnya yaitu Begadang Jangan Begadang, dan untuk kelas 4 berjudul Penggunaan Bahan Bakar Fosil. Kalau adik-adik semua penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 3 di episode Begadang Jangan Begadang kali ini adalah: hari ini buku pesanan Dodi datang. Judulnya Bintang ke-8. Dodi mengajak Kak Jo dan Sinta membaca bersama. Kak Jo juga mengajak teman-teman di rumah untuk membaca dan menuliskan 5 kata dalam bab 5. Kemudian, Kak Jo mengajak Dodi dan Sinta membuat beberapa diagram tentang waktu tidur. Setelah itu, mereka mencoba merangkum pelajaran yang sudah didapat hari ini dan saling berbalas pantun. Itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan cara mengistirahatkan tubuh. Jawabannya, yang pertama, beristirahat setiap 90 menit. Ini maksudnya kalau adik-adik beraktivitas selama 90 menit, lebih baik adik-adik diistirahatkan sebentar. Maka dari itu, kenapa kalau kita belajar itu sebenarnya tidak boleh lama-lama, karena nantinya akan percuma, otak kita tidak akan bisa menerima dengan baik. Jadi lebih baik 90 menit kita belajar, lalu istirahat, lalu kita belajar lagi. Istirahatnya juga jangan lama-lama ya, kalau adik-adik pengen mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, matikan gadget. Nah, gadget ini kita akan menguras energi untuk bermain gadget. Lebih baik dimatikan, apalagi waktu tidur lebih baik HP atau gadgetnya dimatikan saja. Yang ketiga, bayangkan sesuatu yang banyak jumlahnya. Nah, adik-adik pernah tahu tidak cara supaya bisa cepat tidur dengan menghitung kambing yang banyak? Nah, kalau adik-adik belum tahu, mungkin bisa cari di Google ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk cara untuk supaya cepat tidur. Menghitung sesuatu yang banyak atau menghitung bintang atau apa yang banyak, karena itu kan membosankan dan bisa membuat orang mengantuk. Itulah cara yang digunakan supaya bisa mengistirahatkan tubuh kita. Yang keempat, jangan khawatir. Nah, adik-adik harus tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan sudah dipastikan. Kalau kita sudah berusaha dan berdoa, kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi di hari besoknya. Ingat ya, kalau sudah berusaha dan berdoa. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang ada gambar ini. Jika Roni berusia 11 tahun, berapa waktu yang dibutuhkan Roni tidur dalam sehari? Nah, ini kan ada gambar dedek bayi yang baru lahir, 1-8 bulan, 18 bulan sampai 3 tahun, 3-6 tahun, 6-12 tahun, 12-18, 18-40, 40-60, dan 60 tahun ke atas. Nah, ini waktu tidurnya berbeda-beda ya adik-adik. Maksudnya lama waktu tidur atau kebutuhan tidur orang berbeda-beda.
Semakin tua, kebutuhan tidurnya semakin sedikit. Nah, jadi di soalnya, jika Roni umurnya 11 tahun, jadi Roni masuk ke yang mana adik-adik? Yang ini. Roni umurnya 11 tahun. Jadi waktu yang dibutuhkan Roni tidur dalam sehari adalah 10 jam per hari. Nah, itu ya adik-adik. Kalau adik-adik umurnya berapa nih? Bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kakak tahu nih berapa waktu kebutuhan tidurnya adik-adik. Seperti Roni membutuhkan waktu tidur 10 jam sehari. Oke adik-adik, untuk yang kelas 3 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak lanjut untuk materi kelas 4. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 4 di episode 48 kali ini adalah Kak Zara membaca buku bertajuk Kipas Angin Raksasa bersama Rio dan mempelajari cara menghitung penggunaan daya listrik pada lampu. Pada konsep matematika, mereka belajar tentang konsep perhitungan jarak pada kendaraan yang menggunakan energi listrik dan perbandingan antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar bensin. Selain itu, Kak Zara akan mendampingi Rio dalam membuat proyek infografis. Itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menuliskan soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Jawabannya, cerita fiksi pada umumnya dibuat untuk sebuah hiburan semata. Menurut anggapan banyak orang, membaca cerita fiksi dapat mengembangkan imajinasi. Berikut merupakan contoh jenis cerita fiksi. Contohnya ada dongeng, novel, dan cerpen. Nah, biasanya ini bukan cerita yang sebenarnya, hanya untuk hiburan semata. Contohnya nih ya, kayak cerita di sinetron, itu kan cerita fiksi, bukan cerita semata yang hanya digunakan untuk hiburan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan keuntungan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, dalam 1 minggu ini kan kita membahas kerugian bahan bakar fosil, terus dampaknya apa bagi lingkungan. Nah, sekarang kita juga harus tahu bagaimana keuntungan penggunaan bahan bakar fosil. Jawabannya, yang pertama, mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar di satu lokasi. Seperti yang kita gunakan saat ini, listrik yang kita gunakan menggunakan bahan bakar fosil yaitu batu bara. Nah, selanjutnya, relatif lebih mudah untuk ditemukan. Yang ketiga, relatif hemat biaya. Karena kalau tenaganya itu dari alam, itu biasanya alat yang digunakan untuk mengubah dari tenaga itu ke listrik itu membutuhkan biaya yang besar. Yang keempat, transportasi mudah melalui pipa, jadi transportasi bahan bakarnya itu mudah hanya menggunakan pipa. Dan yang kelima, bahan bakar ini sangat stabil bila dibandingkan dengan zat lain. Jadi gitu ya adik-adik, setiap hal itu mempunyai dampak positif dan negatifnya. Jadi bagaimana kita menerapkan atau menggunakannya saja. Oke adik-adik, karena bahan bakar fosil juga ada keuntungannya, jadi kita harus tetap menghemat bahan bakar fosil. Jangan terlalu fosil digunakan berlebih. Oke, sekian video kakak hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.